Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggrani, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan dari kelas B. Nah, video kali ini adalah merupakan video laporan praktikum dasar-dasar akustik dengan materi penggunaan frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar. Nah, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama itu harus diketahui terlebih dahulu apa itu frekuensi. Frekuensi merupakan ukuran jumlah terjadinya suatu peristiwa dalam suatu satuan waktu. Nah, frekuensi ini sering dilambangkan dengan huruf F dan satuannya itu adalah Hertz atau Hz. Menurut Kusuma, tahun 2021, frekuensi suara adalah getaran sinyal yang terdengar oleh manusia yang dihasilkan oleh gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Selanjutnya itu adalah panjang gelombang suara. Nah, panjang gelombang suara itu apa sih? Panjang gelombang suara itu merupakan jarak dari satu gelombang suara dan dilambangkan dengan lambda atau seperti simbol ini. Kemudian menurut Budiarso dan Agung tahun 2015, kecepatan gelombang suara merambah di dalam air itu adalah 1.500 meter per sekon. Selanjutnya itu adalah kecepatan suara di dalam air. Nah, kecepatan suara di dalam air itu dilambangkan rumusnya seperti ini. C sama dengan lambda dikalikan dengan F, di mana lambda ini adalah panjang gelombang dan F ini adalah frekuensi. Nah, dalam hal ini frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang suara. Selanjutnya itu merupakan kelebihan dan kekurangan pada frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah. Nah, ketika frekuensi tinggi ini yang dipancarkan, maka yang pertama, cakupan areanya itu sempit. Nah, jadi karena cakupan area yang sempit tadi, itu data yang dihasilkan dari hasil echo itu tadi adalah semakin jelas. Nah, kemudian yang kedua, ketika frekuensi rendah, maka cakupan areanya itu luas. Nah, karena apa? Karena frekuensinya itu rendah, jadi lambat penyebarannya itu menyebar secara luas. Nah, akibatnya data yang didapatkan itu kurang jelas dalam pembacaannya nanti. Kemudian selanjutnya ini adalah perhitungan lebar deteksi dasar. Nah, perhitungan lebar deteksi dasar harus diketahui terlebih dahulu panjang gelombang suara yang dipancarkan oleh beam. Nah, hal ini dapat terlihat pada gambar di mana ada sebuah kapal. Nah, di sini ada echo sounder ataupun beam itu diletakkan di lambung kapal. Nah, kemudian dipancarkan. Nah, biasanya sudut bukaan pada beam itu mempunyai sudutnya masing-masing. Dapat terlihat seperti ini. Nah, ini di mana garis lurus ini adalah merupakan lebar deteksi dasarnya. Kemudian menurut Ibrahim et al. Tahun 2018, pada pancaran beam di echo sounder itu mempunyai sudut bukaan pancarannya masing-masing. Setiap jenis atau merek echo sounder mempunyai sudut bukaan yang berbeda-beda. Contohnya pada echo sounder Simrad EK15, sudut bukaannya itu yaitu 26 derajat. Nah, pada sudut bukaan itu kan bentuknya segitiga. Nah, dapat terlihat seperti ini. Maka panjang dari gelombangnya itu dengan lapisan dasar permukaannya yang misal nih lapisannya itu lurus rata, itu dapat membentuk sudut 90 derajat. Nah, dapat terlihat seperti gambar segitiga ini. Nah, selanjutnya itu adalah perhitungan lebar deteksi dasar. Nah, rumusnya itu adalah tan X sama dengan depan dibagi samping. Nah, depan ini merupakan lebar dari deteksi dasar yang dicari. Kemudian sampingnya itu adalah panjang gelombang yang dipancarkan. Nah, penerapan rumus ini dapat terlihat pada gambar di mana tan X itu adalah ini. Tan X itu adalah merupakan sudut bukaan dari suatu beam. Nah, kemudian sisi depannya itu adalah ini, dilambangkan dengan A, dan sampingnya itu adalah dari A ke B, yaitu panjang gelombang. Nah, kemudian selanjutnya akan dilakukan contoh perhitungan lebar deteksi dasar ini. Nah, berikut ini adalah merupakan contoh soal perhitungan dari
suatu survei yang terdapat beberapa pilihan frekuensi dengan C atau kecepatan suara dalam airnya itu diketahui 1500 meter per sekon. Nah, terdapat 4 pertanyaan dengan masing-masing frekuensi dan sudut bukaannya itu sama, yaitu 26 derajat. Nah, ini soal ini sudah saya kerjakan dan dapat terlihat hasilnya seperti ini. Yang pertama itu diketahui frekuensinya 40 kHz. Dan yang ditanya itu adalah lebar deteksi dasar dan juga luas pancaran beamnya. Nah, saya menggunakan rumus kecepatan terlebih dahulu, yaitu C sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Nah, karena lambdanya itu belum diketahui, maka digunakan rumus seperti ini. Jadi, kecepatan dibagi dengan frekuensi tadi yang telah diketahui, hasilnya adalah 37,5 meter. Nah, ini merupakan panjang gelombang. Selanjutnya, langsung saja dicari dengan lebar deteksi dasar. Rumusnya adalah tan alfa, tannya itu tadi sudut bukaan. Karena di sini itu saya akan memakai segitiga siku-siku, maka sudut bukaannya tadi itu saya bagi 2. Jadi alfanya atau sudutnya itu 13 derajat, di mana tan 13 itu sama dengan 0,46 sama dengan X dibagi 37,5 meter. Nah, hasilnya adalah X-nya itu 17,25. Nah, yang ditanya itu kan lebar ini, maka 17,25 meter ini dikalikan dengan 2, yang mana hasilnya ini adalah 34,5 meter. Selanjutnya akan dicari luas pancaran beam. Nah, luas pancarannya ini kan bentuknya segitiga, jadi dicari dengan rumus luas segitiga, yaitu alfa dikali alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, alasnya ini adalah 34,5 dikalikan dengan tingginya 37,5 dibagi 2, hasilnya itu adalah 646,875 meter persegi. Hal tersebut juga sama, yang nomor 2 itu juga saya kerjakan seperti caranya pada nomor 1. Nah, pada nomor 2 ini didapatkan bahwa panjang gelombangnya itu 30 meter. Kemudian untuk lebar deteksi dasarnya itu adalah 27,6 meter dan luas pancaran beamnya itu adalah 414 meter kuadrat. Dan untuk yang nomor ketiga, dengan diketahui frekuensinya itu adalah 150 kHz, itu didapatkan lambda atau panjang gelombangnya itu 10 meter, kemudian lebar deteksi dasarnya itu 9,2 meter dan luas pancaran beamnya itu 46 meter persegi. Nah, yang nomor 4 itu diketahui frekuensinya itu 200.000 Hz atau 200 kHz, di mana saya dapatkan lambda atau panjang gelombangnya itu 7,5 meter dan lebar deteksi dasar itu 6,9 meter dan luas pancaran beamnya itu 25,875 meter persegi. Nah, dari sini dapat saya simpulkan bahwasannya ketika frekuensinya itu rendah, maka panjang gelombang yang didapatkan atau panjang gelombang yang nantinya itu akan dipancarkan itu akan semakin panjang atau besar atau tinggi nilainya. Nah, frekuensi ini berbanding terbalik dengan nilai dari panjang gelombang. Kemudian juga dapat saya katakan bahwa ketika frekuensi yang dipancarkan itu semakin besar, maka nilai atau area luasan pancaran beam yang akan didapatkan itu akan semakin kecil. Nah, hal ini dapat terlihat bahwa ketika frekuensinya itu 200 kHz, terus yang saya dapatkan itu luas pancaran beamnya itu 25,875 meter persegi. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan ketika frekuensinya itu 40 kHz dan lebar deteksi dasar yang saya dapatkan itu adalah
646,875 meter kuadrat. Nah, berdasarkan hasil pengerjaan yang telah saya dapatkan ini, maka akan dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai panjang gelombang berbanding terbalik dengan nilai frekuensi. Nah, yang kedua, semakin panjang atau besar gelombang suara, maka frekuensi yang akan didapatkan frekuensinya itu akan semakin kecil. Nah, yang ketiga, itu ketika frekuensi yang dipancarkan kecil, maka lebar deteksi akan semakin panjang atau besar. Kemudian, yang keempat, frekuensi tinggi akan menghasilkan data yang lebih akurat dan jelas, sedangkan frekuensi yang rendah akan menghasilkan data yang kurang jelas. Nah, berikut ini adalah beberapa sumber daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan video laporan praktik ini. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pemilihan frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar beserta contoh perhitungannya dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam pembuatan video laporan praktik dasar akustik ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak dan abang sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.